warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Untuk fasilitator, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan juga untuk skenario 1, 2, dan 3. Untuk skenario 1, coach yang sebagai coach adalah Ibu Indrawati. Sebagai coachnya ada Ibu Sri Puji Utami, dan sebagai pengamat saya sendiri, Sairina Lubis. Kasus pertama adalah seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Untuk skenario kasus 1 itu akan langsung diperankan oleh Ibu Indrawati dan Ibu Puji. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu Indrawati. Selamat siang Puji. Ada yang bisa Ibu bantu, Nak? Iya, begini Bu, saya ingin cerita sedikit sama Ibu terkait dengan permintaan Ibu kemarin. Kemarin kan Ibu minta saya itu agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato. Cuman saya ada sedikit dilema nih Bu yang mau saya ceritakan sama Ibu. Oh, sebelumnya Ibu mau bertanya, kira-kira masalahnya di mana? Kemudian apa yang kamu inginkan dari pembicaraan kita ini nantinya? Iya, saya di sini Bu cuma ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu, karena saya terus kepikiran, jadi saya nggak enak makanya saya menemui Ibu. Jadi saya rasa saya tidak bisa ikut Bu dalam lomba pidato bahasa Inggris itu Bu. Loh, kenapa Puji nggak bisa ikut? Iya Bu, soalnya saya masih belum percaya diri Bu. Kenapa nggak percaya diri, Nak? Masalahnya di mana? Iya Bu, karena saya takut gagal Bu. Saya takut saya nggak bisa mengharumkan nama sekolah kita, karena menurut saya sebaiknya Ibu itu meminta siswa lain aja deh Bu, yang lebih kompeten dari saya gitu Bu. Wah, padahal menurut pengamatan Ibu selama ini, Puji itu sangat potensial loh dalam bahasa Inggris. Selama ini Puji Ibu amati eh, sangat berminat sekali dalam mata pelajaran bahasa Inggris yang Ibu ajarkan. Berarti kan Puji memiliki kelebihan. Menurut Puji nih, apa sih kelebihan dan kekuatan Puji dalam mata pelajaran bahasa Inggris? Iya sih Bu, sebenarnya saya tuh sangat suka sekali bahasa Inggris Bu. Itulah sebabnya saya tuh rajin belajar sehingga saya tuh mampu berbahasa Inggris secara aktif Bu. Selain daripada itu, Ibu amati ada loh lagi kelebihan dari Puji. Apa coba? Iya sih Bu, saya juga sadar kalau saya itu juga sering merancang pidato dalam bahasa Inggris karena saya suka. Hmm, Jadi saya sering coret-coret gitu Bu, pidato-pidato yang saya simpan sendiri sih Bu, karena saya kurang pede, saya nggak berani untuk mempraktekkannya di depan orang gitu Bu. iya, kalau di kelas Puji sering tampil. Nah, Ibu yakin, makanya Ibu memilih Puji. Jadi, dalam kompetisi ini pun Ibu yakin Puji bisa. Tapi sebelumnya ya, sebenarnya eh, kamu memiliki kekuatan dalam diri kamu itu tadi. Kamu bisa membuat pidato dalam pronunciation juga kamu sangat bagus, Puji. Eh, Kamu hanya perlu mengasah potensi kamu, kemudian mengasah mental kamu untuk tampil. Eh, nah, menurut kamu apa rencanamu ke depannya untuk membuat kamu supaya memiliki eh, percaya diri tadi? Ya, kalau menurut saya sih Bu, hal yang bisa membuat saya percaya diri itu
Kalau misalkan saya mendapat dukungan dari orang tua, guru, sama juga dari teman-teman, kemudian saya juga ingin gitu Bu, didampingi ketika berlatih pidato oleh guru-guru yang lebih ahli, yang bisa membimbing saya gitu Bu. Jadi saya juga bisa berlatih untuk tampil di depan orang banyak untuk meningkatkan percaya diri saya Bu gitu. Wah, bagus sekali rencanamu itu, Puji. Eh, itu adalah rencana yang bagus. Eh, Ibu yakin dengan rencanamu itu, kamu akan bisa menjadi lebih percaya diri lagi dan akan berani tampil di depan umum. Baiklah, Puji, kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan dirimu itu, Nak? Bisakah kamu berkomitmen dengan apa yang sudah kamu rencanakan tadi? Apa yang akan kamu lakukan supaya semua rencanamu tadi berjalan dengan lancar? Ya, kalau menurut saya sih Bu ya, yang bisa saya lakukan itu saya mau minta dukungan gitu Bu. Saya pengen jumpain orang tua saya mau menceritakan masalah lomba tadi, kemudian dari guru-guru juga saya pengen dukungannya Bu, kemudian dari teman-teman saya di kelas gitu. Kemudian saya juga mau minta beberapa guru yang memang ahli seperti Ibu, kemudian Ibu Melva itu untuk dampingin saya gitu Bu ketika berlatih supaya saya itu tahu kelemahan saya ketika berpidato itu di mana dan kalau misalkan ada ya saya dapat segera memperbaikinya. Jadi saya perlu lebih banyak belajar lah gitu Bu untuk tampil di depan orang agar saya itu lebih percaya diri Bu karena saya grogi sekali Bu. Bagus sekali, Puji. Kembalikan percaya diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar, lebih banyak berlatih. Ibu yakin kamu bisa, karena kamu sangat potensial. Ibu mengamati selama ini. Uh, Kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor terus, karena kalau tidak kamu eksplor pun, kalau ini kamu tidak ikut, kan sayang nak bakatmu, sementara kamu potensial. Dan Ibu yakin kamu bisa. Dengan begini, mudah-mudahan kita berhasil nanti di eh, kompetisi ini, dan dengan memenangkan kompetisi ini pun nanti, seandainya pun kamu menang kalah itu bukan bukan menang itu bukan tujuan yang utama, tetapi keberanian kamu, keinginan kamu untuk mengikuti kompetisi itu yang paling utama. Jadi sangat Ibu hargai niat kamu tadi untuk kembali memupuk, berlatih supaya lebih percaya diri lagi dengan usaha-usaha dan upaya yang sudah kamu rencanakan. Jadi yang terpenting bukan tentang menang dan kalahnya, tapi yang paling utama itu adalah niat untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirimu ya nak ya. Iya, baik Bu. Kalau gitu saya siap Bu untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten ini mewakili sekolah kita. Keren, Saya mantap. yakin saya bisa Bu. Terima kasih banyak Bu Pasti Ibu ya. bisa, Ya pasti Ibu bisa. menyemangatin saya, mensupport saya. Jadi saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya akan buktikan sama Ibu dan sama semua teman-teman dan orang tua juga bahwa saya yakin saya mampu untuk mengikuti lomba ini Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak supportnya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Puji, sampai ketemu Puji. See Ya you Bu. later. See you too Bu. Terima kasih. Baik. Setelah saya amati pembicaraan antara coach dan coachee, di sini tujuan terlihat bahwa coach ingin agar Puji percaya diri, Rina percaya diri untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris. Pada identifikasi masalah, di sini coach juga bertanya dengan detail sehingga coach merasa nyaman untuk menyampaikan permasalahan dengan baik. Nah, pada rencana aksi, coach juga bertanya kepada coach apa yang akan dia lakukan. Nah, di sini coach-nya itu benar-benar mengarahkan coach agar mengenal potensi dirinya untuk dapat melaksanakan rencana sesuai dengan yang diharapkan. Di sini dalam hal agar coach dapat mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Nah, pada sesi tanggung jawab ini, coach juga menunjukkan komitmen yang positif
dan kembali semangat menemukan percaya diri untuk mengikuti pidato bahasa Inggris. Uh, itu dari kelompok 2 untuk skenario kasus 1. Kita lanjutkan ke skenario kasus kedua. Baiklah, Bapak Ibu, Ibu fasilitator kami, berikutnya kami akan masuk mempresentasikan skenario kasus 2. Dalam hal ini aktornya yaitu Ibu Sri Puji Utami sebagai coach, kemudian Kairina Lubis sebagai coachee, dan saya sebagai pengamat. Kasusnya adalah seperti ini. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Sang murid merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid yang tidak mengikuti les. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal tersebut? Kepada Ibu Sri Puji Utami dan Kairina Lubis, saya persilahkan untuk mempraktikannya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Puji. Bisa saya minta waktunya sebentar? Saya ingin mengobrol dengan Ibu. Boleh, Bu? Waalaikumsalam. Wah, dengan senang hati. Mari sini duduk. Apa ini yang mau diceritakan sama Ibu? Belakangan ini, Bu, jujur saya merasa tidak nyaman mengikuti di salah satu mata pelajaran di sekolah. Ya, baik. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu nih. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita ini nanti? Saya ingin berdiskusi sama Ibu untuk bisa menyelesaikan masalah saya ini, Bu, sehingga saya bisa nyaman untuk belajar dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang saya harapkan. Seperti itu, Bu. Saya ingin setelah berdiskusi saya bisa mendapatkan solusi nih, Bu. Saya ingin cerita ke Ibu. Bisa ya, Bu ya? Bisa. Sebelumnya bisa kita apa yang bisa Begini, Bu. Saya merasa belakangan ini nilai ulangan harian saya itu tidak sesuai seperti yang saya harapkan dan saya merasa sepertinya tidak diperlakukan adil oleh guru tersebut, Bu. Oh iya, terus apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Bu, guru tersebut membuat kegiatan les dan saya tidak bisa mengikuti les tersebut. Oh begitu. Kira-kira bisa dijelaskan nggak lebih lanjut apa yang membuat kamu merasa tidak adil dengan gurumu yang membuka les privat itu? Saya merasa bahwa murid-murid di les yang ikut les privat itu mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada siswa yang tidak mengikuti les privat. Saya merasa seperti itu, Bu. Oh begitu rupanya. Baik, Ibu udah mulai bisa memahami menangkapnya sekarang. Jadi selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Selain daripada saya merasa tidak adil dalam hal nilai, saya juga tidak nyaman karena murid-murid yang tidak mengikuti les itu sering disindir-sindir di kelas, Bu, gitu. Kenapa tidak ngikutin les privat?
Oh, gitu. Boleh Ibu tahu nggak kira-kira seperti apa bentuk sindirannya? Ibu-ibu ibu itu selalu lebih memperhatikan anak-anak yang les privat seperti gini. Anak-anak dapat mengikuti les privat. Dengan begitu, kamu dapat bertanya hal-hal yang tidak kamu pahami dan kesulitan belajar. Seperti itu, Bu. Jadi, Oh, saya yang tidak ikut les privat tentu kan merasa tidak nyaman gitu, merasa tersindir seperti itu, Bu. ya, berarti apa yang diucapkan oleh guru tersebut membebani pikiranmu ya, membebani pikiranmu, kemudian karena sindiran tersebut jadi membuat kamu tidak nyaman ya. Iya, Bu. Hmm, oh, seperti itu rupanya. Jadi saya berpikir mungkin teman-teman saya yang mendapatkan nilai tinggi ya karena mereka ikut les privat gitu kan, belum tentu karena mereka juga pintar di bidang pelajaran tersebut, seperti itu, Bu. Oh, berarti selama ini ada nggak langkah-langkah yang udah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu, rasa penasaranmu tentang hal itu? Saya bertanya, Bu, kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut terkait pemahamannya tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu apa kata teman kamu? Mereka mengatakan mereka lebih paham dalam menyelesaikan soal karena mereka sudah dilatih menyelesaikan banyak soal selama di les privat dan mereka kembali belajar lagi di rumah diberikan bahan-bahan belajar tambahan seperti itu, Bu. Baik, kalau dari kamu sendiri, sekiranya apa yang ingin kamu lakukan? Saya, Bu, menurut Ibu bagaimana? Eh, saya berencana mau menjumpai guru tersebut. Saya ingin bertanya, apakah kalau saya tidak ikut les privat akan mempengaruhi nilai saya seperti itu, Bu. Tapi saya takut nanti dibilang tidak sopan gitu. Oh, seperti itu. Seharusnya kamu lakukan saja. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi ibu tersebut? Tidak, Bu. Oh, ya udah kalau memang tidak pernah dimarahin ya dicoba saja. Kalau tidak dicoba kan kita tidak tahu hasilnya. Iya ya, Bu, benar juga. Eh, saya mau coba diskusi ke ibu tersebut. Memang saya belum pernah bertanya secara langsung. Iya. Bagus. Setelah kamu bertemu sama guru tersebut, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin bertanya, apakah kalau saya tidak mengikuti les privat, saya akan mempengaruhi nilai saya. Setelah itu, saya juga ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapatkan nilai uh, yang rendah seperti itu, Bu. Ya bagus, ya udah ditanyakan saja. Selain itu, kira-kira apa kekuatan yang kamu miliki gitu sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun nggak ikut les? Saya suka belajar, Bu, dan saya selalu membuat jadwal untuk belajar di rumah. Saya mengulang pelajaran, dan saya juga melihat video-video pembelajaran di YouTube seperti itu, Bu. Nah, cuma kan karena akhir-akhir ini sejak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan ekonomi kami menurun, jadi mempengaruhi ekonomi di keluarga saya, Bu. Hmm, berarti hal tersebut mempengaruhi belajar kamu ya, berarti ya. Iya, Bu, karena saya harus ikut juga kan, Bu, membantu orang tua gitu. Jadi, waktu belajar saya memang sedikit berkurang, tapi saya tetap akan berjanji untuk tetap lebih rajin lagi belajar. Walaupun saya tidak bisa mengikuti les karena kondisi ekonominya seperti itu, Bu. Hmm, jadi kira-kira apa ini rencana kamu dalam mencapai tujuan nanti nih? Ya, saya kan, Bu, kalau misalnya untuk ikut les, saya kan tidak tidak ada dananya, Bu. Makanya saya ingin
meminta bantuan teman saya yang pintar di bidang pelajaran tersebut untuk mau mengajari saya untuk kalau saya tidak paham seperti itu. Tapi saya juga akan belajar lebih giat lagi, Bu. Mungkin dengan melihat video tutorial di YouTube seperti itu, Bu. Iya, baguslah, itu rencana yang bagus. Jadi komitmen apa yang kamu ingin lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Saya akan menemui guru mata pelajaran itu, Bu, dan saya mencoba bercerita tentang permasalahan saya sehingga saya tidak bisa ikut les. Dan saya juga akan belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi, mau bertanya sama teman yang pintar di bidang pelajaran tersebut agar nilai pelajaran saya nantinya tetap baik, Bu, walaupun saya tidak ikut les. Nah, iya, itu yang memang bagus tuh, langkah yang bagus itu dilakukan. Ya, Ibu setuju tuh. Saya besok pagi akan menemui guru tersebut, Bu, dan menurut saya kalau saya tidak mencoba ya saya tidak akan tahu kan, Bu, hasilnya Iya, seperti itu. iya benar itu. Iya, Ibu sangat-sangat mendukung langkah yang akan kamu lakukan nanti. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Sekarang saya merasa lebih percaya diri, walaupun saya tidak les, dan saya akan mencoba bercerita kepada guru tersebut tentang masalah saya, Bu. Mudah-mudahan Ibu itu bisa memahami masalah saya dan saya bisa belajar lebih giat lagi. Seperti itu, Ibu. Terima Iya, kasih, Ibu. amin. Iya, sama-sama. Baiklah Bapak Ibu dan Ibu fasilitator kami. Tadi rekan satu kelompok saya sudah mempresentasikan dalam bentuk role play kasus 2, coaching kasus 2 dengan menggunakan model Tirta. Hasil pengamatan saya berdasarkan yang saya amati secara keseluruhan coaching sudah berlangsung dengan baik, di mana coach dan coachee yang diperankan oleh Ibu Sri Puji dan Khairina Lubis telah melakukan tahapan-tahapan coaching model Tirta. Di sana ada tahapan tujuan, coach dan coachee menyepakati tujuan daripada coaching. Hal ini terlihat ketika coach menanyakan maksud daripada coachee mengajak berdiskusi Ibu Sri Puji. Kemudian ada tahapan identifikasi. Di sana juga sudah kelihatan ada identifikasi. Ibu Sri Puji sebagai coach memberikan serangkaian pertanyaan dan umpan balik yang dapat menggali potensi coachee dalam memunculkan alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Kairina tadi. Kemudian yang ketiga di rencana aksi. Di sana coach sudah menunjukkan beberapa pertanyaan, melontarkan beberapa pertanyaan kepada coachee dan juga umpan balik positif terkait rencana aksi daripada coachee dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian di tahap terakhir yaitu tanggung jawab, di sana sudah ada sebuah komitmen dari coachee sebagai bentuk tanggung jawab dari coachee dan coach dalam proses coaching ini, di mana coachee mempertegas, mengkonfirmasi kembali apa komitmen daripada coachee dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, terutama dalam menjalankan rencana aksi. Jadi demikian Bapak Ibu untuk kasus 2, kelompok 2 yang baru saja kami
presentasikan. Berikutnya kita masuk ke kasus 3. Baik, terima kasih Bu Indra. Sekarang kita akan masuk pada kasus 3. Pada kasus 3 ini peran coach itu akan dimainkan oleh Ibu Hairina Lubis, kemudian coachingnya Ibu Indrawati Cihaloho, dan saya sendiri sebagai pengamat Sri Puji Utami. Nah, skenarionya di sini, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Untuk kasus 3 ini kami persilahkan untuk dimainkan oleh teman kami. Terima kasih. Selamat siang Ibu Karina. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini, Bu? Selamat siang, Ibu. Ada apa ya, Bu? Kelihatannya Ibu murung, tidak bersemangat. Aduh, Ada yang bisa saya bantu? sebenarnya saya sungkan ini mau ngomongnya, Oh, tidak apa-apa, Ibu. tapi Silakan. kalau nggak diomongkan gimana ya? Saya lagi galau nih, Bu. Begini, Tidak Bu, apa-apa. saya mau curhat nih masalah saya. Mudah-mudahan semoga Ibu Kairani bisa membantu saya. Eh, Masalahnya apa ya, Bu? Coba Ibu ceritakan. Mudah-mudahan em, nanti saya bisa bantu. Sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi dan pemecahan masalah atas masalah yang saya hadapi sekarang ini, Bu, yang buat saya galau. Begini, Bu, masalahnya eh, kemarin pengawas kan datang, Bu, supervisi di sekolah kita. Eh, Kayaknya semua sudah kena jatah di supervisi, termasuk saya nih, Bu. Jadi saya ada masalah sedikit nih, Bu, waktu supervisi. Eh, saya dapat teguran dari pengawas, Bu. Jadi saya agak gimana gitu, down gitu, Bu. Nggak jadi kayak gimana, galau, macam-macam lah, Bu, campur aduk. Bagaimana bisa Ibu kena teguran? Apa yang kena, maksudnya Sebenarnya masalah apa gitu? kalau menurut saya masalahnya sepele sih, Bu. Nggak serius-serius amat. Tapi Oh, teguran Bapak itu kayaknya jadi membuat saya ini terbebani gitu loh, Bu. oh. Di Maksudnya di bagian mana pengawas menegur Ibu gitu? Dalam hal apa? Ketika itu Bapak pengawas kan mensupervisi saya di kelas, Bu. Nah, beliau mengkritik proses pembelajaran yang saya lakukan dulu. Nah, kenapa Ibu dikritik dalam proses pembelajarannya? Apakah Ibu tidak dapat menguasai kelas dengan baik? Bapak itu ini komplain karena saya tidak memakai buku teks ketika proses pembelajaran, Bu. Bu Kairina, Jaringan itu, Bu. Jaringan Bu Rina. Ibu Kairina dengar saya, Bu. Saya lagi curhat nih, Bu.
Help me please, Bu. Galau berat nih, pengawasnya kok negur-negur saya ketika di pembelajaran itu. Padahal saya kira saya udah mantap kali. Andi lali, Bu Puji. Ya udah kalau gitu Ibu ceritanya sama saya aja. Mungkin wah ini Hmm, tadi lagi apa? Oh, jaringan ya. Maaf, ya. Iya, mungkin harus dilanjut aja dipotong. pembicaraannya. Bu Kairina, eh, tadi kan saya cerita nih tadi terputus tadi obrolan kita. Tadi Bu, eh, saya disupervisi sama pengawas di dalam kelas dan Bapak itu beliau keberatan dengan proses pembelajaran yang saya lakukan karena saya tidak menggunakan buku teks anak-anak. Gimana coba? Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Eh, karena dalam pemikiran saya begini, Bu, kita kan pembelajaran terbatas, Bu. Jadi kalau saya mau cari yang ringkas, jadi saya menggunakan buku yang ada di perpustakaan gitu, Bu. Kalau buku teks anak-anak, kalau bahasa Inggris eh, banyak ininya, Bu, banyak wacana-wacana hanya sebagai instruksi gitu yang kadang membingungkan anak-anak. Sementara jam pembelajaran kita kan masih terbatas gitu, Bu. Iya sih Bu, cuma kan kalau misalnya kita menggunakan buku teks, sumber belajarnya itu kan lebih jelas ya seperti itu. Nah, apalagi sudah ada fasilitas dari perpustakaan. Nah, mungkin dari pengawas menganggap bahwa dengan adanya buku teks, maka pembelajaran itu akan lebih mudah diikuti oleh peserta didik seperti itu, Bu. Karena kan saat ini kita tahu dengan kondisi pandemi, proses pembelajaran juga terbatas, maka dengan adanya buku teks itu akan membuat lebih jelas dalam kegiatan pembelajarannya dan lebih mudah diikuti anak-anak seperti itu. Nah, Oh, gitu ya, Bu. sekarang Berarti mm-mm. saya salah persepsi ya, Bu. Saya kira kalau menggunakan buku referensi yang di perpus, saya malah ini lebih terbantu begitu. Ternyata tanggapan Ibu tadi ya masuk akal sih, Bu. Gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya buku-buku yang sudah disepakati bersama di sekolah kita kan Bu, ada sama siswa sehingga kan siswa lebih mudah Bu mengikuti pembelajarannya gitu. Memang benar sumber-sumber lain seperti dari internet juga banyak ya Bu. Cuma kan kalau dengan adanya keseragaman dengan kondisi kita pembelajaran yang terbatas ini, ada kadang siswa yang masih daring gitu kan, itu tentu lebih mudah diikuti sama siswa dan keseragamannya ada. Mungkin jadi itu mungkin kenapa pengawas meminta adanya buku teks. Walaupun ya jelas lebih bagus lagi kalau kita punya sumber-sumber belajar yang lainnya. Seperti itu. Wah, kok nggak sampai ke sana ya pikiran saya kok pendek sekali langsung berpikir bahwa teguran Bapak itu negatif gitu dalam pemikiran saya. Ternyata teguran Bapak itu bagus ya. Wah, gimana itu ya, Bu? Jadinya itu ya. Kalau menurut saya, Ibu coba merefleksikan diri setelah kita diskusi seperti ini kan Bu ya. Ibu juga sudah menemukan nih uh, kira-kira mispersepsinya di mana kan seperti itu dan Ibu bisa menjumpai kepala sekolah. Ibu coba jumpai kepala sekolah. Menurut Ibu bagaimana gitu kira-kira? Kalau langkah berikutnya yang Ibu lakukan setelah Ibu sudah paham gitu kan miskonsepsi yang ada dalam kejadian ini gitu. Uh, saya sepertinya memang harus minta maaf sama kepala sekolah karena saya juga karena teguran itu disampaikan melalui kepala sekolah, Bu. Jadi
saya merasa kemarin kepala sekolah melebih-lebihkan begitu, makanya saya jadi galau betul gitu. Jadi setelah saya dapat ini dari ibu tadi, sepertinya saya memang harus minta maaf sama kepala sekolah, uh, dan berjanji, karena dengan teguran itu kan kepala sekolah juga merasa ini dipermalukan ya Bu, karena uh, saya sudah uh, melakukan sesuatu yang tidak tepat gitu dalam pembelajaran saya. Dan, dan mungkin Jadi kayaknya kan saya harus jumpai kepala sekolah Bu besok ini. Nah, selanjutnya bagaimana dengan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di selanjutnya? Nah, dan bagaimana juga selanjutnya Ibu berhadapan dengan pengawas? Saya kayaknya pun kepada pengawas Bu harus minta maaf juga, karena saya beradu pendapat kemarin sama pengawas. Saya harus minta maaf kepada beliau bahwa saya memang salah dalam hal itu, karena sudah mengabaikan penggunaan buku teks yang nyata-nyata itu disediakan oleh pemerintah dengan dana yang cukup banyak. Jadi saya saya akui saya salah, dan harus saya sampaikan kepada pengawas. Mengenai pembelajaran, kayaknya itu tadi saya harus menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, tapi saya pun tetap akan mempertahankan menggunakan sumber belajar lainnya Bu, termasuk menggunakan video pembelajaran, karena video pembelajaran itu kalau menurut saya baik untuk menggali kreatif berpikir kritis anak-anak begitu. Jadi dengan melihat video pembelajaran kan anak-anak lebih termotivasi untuk belajar. Itu kalau menurut pendapat saya selama ini. Makanya saya mengabaikan ternyata penggunaan buku teks itu sangat baik untuk mengukur ketercapaian kurikulum kita juga. Bu Kairina. Baiklah, saya setuju dengan rencana yang akan Ibu lakukan, itu baik sekali. Jadi Ibu benar-benar bisa menempatkan diri dengan baik dan sudah paham apa yang akan mau Ibu lakukan ke depannya, seperti itu. Kira-kira Ibu butuh dukungan apa untuk menjalankan komitmen yang sudah Ibu rencanakan ini? Itu yang masih dalam pikiran saya Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan kita kan sudah ada MGMP ya Bu ya di kabupaten. Kalau tingkat SMP kan di samping saya akan meminta pendapat, bertukar pikiran, sharing pengalaman dengan rekan guru yang satu mata pelajaran, satu rumpun dengan saya di sekolah. Saya juga mungkin bisa bertukar pikiran dengan teman-teman dari sekolah lain yang sama-sama mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, sekarang udah lebih lega nggak nih Bu kira-kira nih? Setelah Wah, lega. dikeluarkan unek-nya, sudah tahu juga apa yang akan dilakukan. Nah, seperti itu Lega gimana sekali Bu perasaannya? Kairina. Separuh napas saya yang hilang sudah kembali lagi. Alhamdulillah. Baik Ibu, Semalaman ini saya tetap tidak bisa tidur Bu Kairina, memikirkannya bagaimana ini begitu. Nanti bagaimana saya mengingat adu pendapat saya dengan pengawas, kemudian teguran kepala sekolah. Wah, mumet kepala saya. Tapi setelah saya berbincang dengan Bu Kairina, kayaknya lega, hilang bebannya. Terima kasih Bu Kairina. Iya, sama-sama Ibu. Kita saling support, saling bantu. Baik. Baik, terima kasih. Itulah tadi skenario 3 yang telah kami paparkan.
Di sini menurut pengamatan saya bahwa langkah-langkah dalam proses praktik coaching yang baru saja ditampilkan itu sudah mengikuti kaidah model Tirta, yaitu tujuannya di sini coach sudah baik menyampaikan pembuka, coach juga sudah menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian untuk bagian identifikasinya, pertanyaan coach juga sudah bersifat terbuka dan sudah mampu mengeksplor coach memberikan respon dengan lancar. Jadi di sini Koci sudah dengan lancar memberikan identifikasi terhadap permasalahannya. Kemudian apa-apa saja yang solusi yang akan digali juga sudah terlihat di sini. Kemudian di bagian rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan, pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach di sini juga membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Kemudian yang terakhir untuk di bagian tanggung jawabnya, coach di sini sudah mengarahkan coach untuk membangun komitmen. Coach juga sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri berbasis Tirta. Jadi itulah tadi ketiga skenario kasus yang sudah kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya.